Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fadlur Rahman, NPM 02191178 dari jurusan Pendidikan Jasmani kelas E, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan salah satu tugas makalah tentang kepemimpinan pendidikan, yaitu salah satu capaian tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Kalau kepemimpinan pendidikan ini langsung saja berisi kepada isi makalah. Yang pertama ada pendahuluan, bab pertama berisi latar belakang, rumuskan masalah, tujuan. Dan yang kedua ada pembahasan. Ada 5 materi yang akan disampaikan, dan yang terakhir ada bab 3 penutup. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang pada makalah kepemimpinan pendidikan ini melihat aspek dari perubahan dan perkembangan aspek kehidupan yang perlu direspon oleh kinerja pendidik yang profesional dan bermutu tinggi. Nah, oleh karena itu, dari hal tersebut sangat berpengaruh dari kepemimpinan suatu lembaga, khususnya pada kepemimpinan pendidikan. Nah, ada istilah kepemimpinan yang dikaitkan dengan istilah manajemen. Nah, istilah tersebut memang sering digunakan secara bergantian. Secara singkatnya, kepemimpinan ini diisi oleh para pemimpin yang penuh dengan inspirasi hebat, visioner, dan mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai para pengarah aksi. Bedanya, istilah manajemen yang memiliki arti mengacu pada struktur organisasi atau perusahaan sebagai kepemimpinannya. Nah, dengan kata lain, manajemen menunjuk atau perusahaan sebagai kepemimpinannya. Dengan kata lain, manajemen merujuk pada individu yang memimpin suatu organisasi atau perusahaan yang kerap disebut sebagai manajer. Nah, dalam artian, pemimpinan dalam pendidikan juga bisa disebut juga sebagai seorang pemimpin atau kepala. Rumusan masalah pada makalah ini itu pertama kita akan mengetahui apa yang dimaksud kepemimpinan menurut para ahli, dan juga apa saja fungsi pemimpinan, bagaimana tipe-tipe kepemimpinan. 4. Bagaimana syarat menjadi pemimpin dalam pendidikan. Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan keterampilan kepemimpinan dalam pendidikan. Tujuannya yaitu kita dapat mengetahui pengertian kepemimpinan menurut para ahli, 2. dapat mengetahui fungsi pemimpin, 3. dapat mengetahui kepemimpinan, dan 4. dapat mengetahui syarat menjadi pemimpin dalam pendidikan, dan 5. dapat mengetahui keterampilan kepemimpinan dalam pendidikan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Apa itu pengertian kepemimpinan? Kepemimpinan adalah salah satu kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk bisa memimpin dan memengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditujukan. Sedangkan pelatihan pemimpin sendiri yaitu seorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi. Nah, dengan hal itu, maka seseorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk bisa memandu dan memengaruhi seorang atau terhadap kelompoknya. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Wahjo Suminejo, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seorang leader yang berupa sifat-sifat. Nah, sifat-sifatnya yaitu kepribadian atau personality, kemampuan, atau bisa juga disebut ability, yang juga kesanggupan. Nah, salah satu 3 sifat itu merupakan rangkaian aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukannya, gaya dan perilaku pemimpin tersebut, serta interaksi antara pemimpin serta pengikut dan situasi. Ada beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli lainnya yang masih banyak dan masih kita bisa pelajari dalam makalah kepemimpinan pendidikan ini. Nah, saya menjelaskan salah satu saja. Nah, selanjutnya ada fungsi pemimpin. Apa itu fungsi pemimpin? Nah,
Dalam kependidikan, yaitu proses menggerakkan, mempengaruhi, memberikan motivasi, dan mengarahkan orang-orang di lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, untuk mewujudkannya, tugas tersebut seorang pemimpin harus mampu bekerja sama dengan seorang yang lainnya, orang-orang dengan bawahannya, dengan dalam memimpinnya. Nah, seorang pemimpin juga harus tahu fungsi dan peranan sebagai pemimpin. Nah, ada beberapa fungsi menurut Soekarto Inparjudi tahun 1993 nomor 33. Salah satunya yaitu pertama, fungsi yang bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, fungsi ini memikirkan dan merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta menjelaskannya supaya anggota dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan itu. Nah, dan juga ya fungsi yang kedua, fungsi yang bertalian dengan suasana pekerjaan yang sehat dan menyenangkan. Nah, maksud di sini yaitu berfungsi memupuk dan memelihara kerjasama di dalam kelompok. Pemimpin berfungsi mengusahakan suatu tempat dan bekerja yang menyenangkan. Nah, sehingga dapat dipupuk dengan kegembiraan dan semangat bekerja dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, yang ketiga ada tipe-tipe kepemimpinan. Dalam peranan pemimpin dalam dunia kerja memegang peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan keberhasilan suatu tim secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh kepemimpinan. Nah, terdapat beberapa tipe-tipe kepemimpinan salah satu yang ada dalam makalah kepemimpinan pendidikan ini, yaitu yang pertama otoriter. Otoriter ini terpusat pada bos sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ada juga yang demokratis. Demokratis ini berbalikan dengan otoriter. Kepemimpinan yang demokratis mengutamakan kontribusi orang-orang di lingkungan kerja. Dan juga delegatif. Delegatif ini para pemimpin yang menerapkan tipe-tipe kepemimpinan delegatif yang memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan. Ada juga transformasional, yaitu beda dengan tipe lainnya. Tipe ini berfokus pada perubahan dalam organisasi, kelompok, dan unsur lain yang terlibat di dalamnya. Ada juga transaksional. Transaksional ini berfokus pada status pemimpin dan orang-orang yang dipimpin. Ada juga situasional. Situasional ini kepemimpinan yang unik sebab para pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan kerja dan orang yang dihadapi. Nah, ada beberapa cara untuk yang dilakukan dalam tipe kepemimpinan situasional ini. Yang pertama, mengarahkan langsung, atau directing, melatih, ada juga mendukung, supporting, dan juga delegasi. Ada juga tipe kepemimpinan yang selanjutnya itu ada karismatik. Nah, karismatik ini sosok pemimpin yang memiliki kepribadian kuat. Nah, dan juga yang selanjutnya ada tipe pemimpin yang melayani atau servant leadership. Nah, tipe kepemimpinan ini yang tak sungkan melayani. Nah, kepemimpinan ini percaya bahwa ketika anggota tim merasa terpenuhi secara pribadi dan proporsional, maka akan mampu menghasilkan pekerjaan yang hebat dan bagus. Yang selanjutnya ada birokrasi namanya. Birokrasi ini mengharapkan anggota timnya untuk mengikuti aturan dan prosedur yang tepat. Nah, ini fokus pada kepemimpinan birokrasi ini fokus pada tugas dalam hierarki di mana setiap karyawan sudah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Jadi setiap anggotanya memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dipegang. Yang terakhir ada tipe kepemimpinan visioner. Tipe ini itu sebuah pemimpin yang biasanya memiliki visi yang jelas dengan selalu berinovasi dalam rangka mencapai target yang ditentukan. Nah, materi selanjutnya ada syarat-syarat kepemimpinan dalam pendidikan. Syarat-syaratnya itu yang pertama ada kekuatan atau energi. Seorang pemimpin harus memiliki kekuatan, memiliki energi yang kuat dalam kerah maupun energi lahir, batin, sehingga kita bisa mampu bekerja keras, banyak berpikir, memecahkan segala masalah-masalah. Yang kedua, penguasaan emosional. Nah, penguasaan emosional kita berkuasa dalam menjaga emosi
pribadi kita. Tidak ada pengetahuan mengenai hubungan kemanusiaan, ada juga motivasi dan dorongan pribadi, ada juga kecakapan berkomunikasi, ada juga kecakapan mengajar. Yang terakhir ada kecakapan bergaul. Nah, salah satu beberapa syarat yang ada dalam makalah kepemimpinan pendidikan ini, semoga kita bisa mengamalkannya. Nah, yang terakhir ada keterampilan kepemimpinan dalam pendidikan. Nah, keterampilan ini harus para pemimpin bisa menguasai cara-cara memimpin dan memiliki keterampilan supaya dapat bertindak seorang pemimpin yang baik dan benar. Pertama ada keterampilan dalam memimpin, itu harus menguasai cara kepemimpinannya dengan baik, supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Dua, keterampilan hubungan insani. Nah, hubungan insani ini berhubungan dengan antar sesama manusia. Ada dua hubungan yang berkaitan pada keterampilan dalam hubungan insani ini. Yang pertama adalah hubungan fungsional atau hubungan formal. Ada juga hubungan pribadi atau hubungan informal. Nah, itu hubungan insani. Keterampilan dalam hubungan insani. Yang terakhir ada ketiga keterampilan dalam proses kelompok. Yang keempat adalah keterampilan dalam administrasi personil. Yang kelima ada keterampilan dalam menilai. Mungkin itu beberapa keterampilan pemimpin yang harus ada dalam pemimpinan pendidikan. Yang terakhir ada bab 3 penutup. Kesimpulan pada hal ini yaitu ada makna dari kepemimpinan, yaitu suatu kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk bisa memimpin dan memengaruhi orang lain dalam hal bekerja dimanapun itu tujuannya, yang mana untuk mencapai target atau goal yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian pemimpin sendiri yaitu seorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem sebuah organisasi. Dalam kepemimpinan pendidikan ini kita pastinya ada beberapa maksud dan tujuan yang harus kita capai, di antaranya yang itu tadi yang telah disebutkan, fungsi kepemimpinan, tipe kepemimpinan, syarat memimpin, dan keterampilan kepemimpinan. Dari semua itu kita harus bisa melaksanakannya. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi penerus harus bisa memanfaatkannya atau bisa meningkatkan untuk bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Saran kepemimpinan dan tenaga pendidikan ini merupakan salah satu komponen utama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, apalagi kepemimpinan pendidikannya atau kepala yang bisa disebut kepala sekolah seperti di sekolah dasar, SMP, SMA. Nah, karena itu untuk menjadikan pemimpin yang baik benar, kita bisa mematuhi apa yang telah disampaikan pada makalah kepemimpinan pendidikan di sini. Nah, mungkin sekian dan terima kasih apa yang telah disampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,